jalur besar sebetulnya. Jalur besar yang pertama adalah jalur yang tadi diambil oleh beberapa bank yang merger itu, di mana jalurnya itu mereka akan menjadi bank yang besar, bank buku 4, dan nanti akan bisa bersaing dengan bank buku 4 yang konvensional lainnya. Itu jalur pertama. Tapi ada jalur kedua, yaitu banknya kecil sebetulnya, tapi mereka main di digital banking. Nah, Mhm. ini menjadi pilar kedua, di mana kita lihat sekarang bank syariah mulai masuk ke digital banking, yang walaupun secara aset masih kecil saat ini, tapi kita lihat kapitalisasi pasarnya di bursa itu luar biasa, karena masyarakat, pasar mempersepsikan bahwa di masa depan bank itu mau nggak mau pasti larinya ke digital banking. Dan COVID ini mempercepat semua proses itu, semua saat ini merasakan betapa kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa sekali dari digital banking. Jadi ada dua pilar atau jalur besar yang akan ditempuh oleh bank syariah, baik itu bank yang arahnya ke aset besar maupun ke arah digital banking. Digital banking ini nanti bisa kita duga bahwa mereka itu akan mengandalkan dua hal. Yang pertama adalah banyaknya hit, yang kedua adalah jumlah transaksi per hitnya. Ini akan Mhm. menyebabkan harga dari saham mereka melejit naik ke atas. Nah, dengan demikian nasabah-nasabah seperti pembangunan jalan tol dan sebagainya ini dapat mengombinasikan dari dua jalur tersebut. Jadi untuk yang besar-besar seperti pembangunan fisik jalan tolnya akan menggunakan jalur yang pertama, dan untuk mengeksploitir nasabah-nasabah retailnya yang kecil-kecilnya itu yang melengkapi ekosistem dari jalan tol itu bisa menggunakan jalur di bank digitalnya. Insya Allah keren, insya Allah keren. Mhm. Berarti dengan future ke depannya bank syariah, baik yang menuju ke jalur bank buku 4 atau mungkin juga bank, digital begitu akan sama-sama memiliki, bisa dikatakan masa depan yang baik. Tapi kalau kita lihat dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim begitu, Anda melihat peran dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional bisa dikatakan relatif kecil. Apa sebenarnya ada yang salah begitu dengan hal ini? Apakah dengan cara kerja atau mungkin berdagang atau mungkin melayaninya atau mungkin beroperasinya bank syariah ini masih agak cenderung, salah begitu Anda melihatnya? Ada dua hal. Yang pertama, pencapaian sekarang ini keren sebetulnya. Karena kalau dilihat dari aset emang masih 6%. Tapi kalau dilihat dari jumlah nasabah, ini udah 16%, bener nggak? Jadi kita bisa melihatnya dari dua sisi, jangan cuma aset doang, tapi juga dari jumlah nasabah. Dan jumlah nasabah yang 16% itu dengan tingkat literasi yang separuh dari bank konvensional. Artinya walaupun jaringan, akses keberadaan bank syariah itu di Indonesia masih sangat kecil, tapi literasi orang itu terhadap bank syariah dibandingin bank konvensional itu 50%-nya, ini kan satu hal yang bagus. Itu bab yang pertama. Tapi itu nggak bisa menafikan hal yang kedua, bahwa memang bank syariah ini memang harus terus menyempurnakan, memperbaiki sistemnya, layanannya, membuat nasabah lebih nyaman bertransaksi, dan hal itu udah menjurus ke sana. Kita ambil contoh lah, sebelum merger ya, cost of fund dari bank syariah Mandiri, misalnya kalau boleh disebut namanya, dulu itu bahkan lebih kecil daripada cost of fund Bank Mandiri. Padahal yang satu bank buku 4, yang satu bank buku 3 awal, benar nggak? Bahkan yang lebih mengejutkan adalah cost of fund dari Bank BNI Syariah waktu sebelum merger itu bahkan lebih rendah lagi daripada cost of fund-nya Bank Syariah Mandiri, mendekati cost of fund-nya BCA, kalau kita boleh sebut-sebut nama. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada potensi yang besar sekali atau ada alasan lain bagi nasabah untuk menaruh uangnya di bank syariah, bukan sekedar untuk mencari return yang tinggi, bukan mencari bunga yang tinggi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.